وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والحمد لله رب العالمين. صدق الله. Cabul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabul. Jumat yang dirahmati Allah, perkenankan kami dari BTM menyampaikan sedikit informasi. Alhamdulillah, program BTM senantiasa berjalan atas dukungan dari para jamaah sekalian, baik itu kas BTM yang alhamdulillah selalu bertambah, baik dari pemasukan infak ataupun sedekah subuh. Dan saya umumkan di sini bahwa jumlah kas BTM yaitu berjumlah 15.048.690, pengeluaran 825.190, jadi total 14.223.500. Alhamdulillah. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan progres pembangunan gedung serbaguna. Alhamdulillah, uang yang masih ada untuk pembangunan gedung serbaguna ini 19.339.500 rupiah. Alhamdulillah, tadi juga masuk sumbangan dari Bapak Usman Karinda
berjumlah 1 juta rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki yang disumbangkan oleh Bapak Usman Karinda dapat BT manfaatkan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan segala hajat, segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan kesehatan kepada keluarga yang sudah menyumbang untuk pembangunan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami juga senantiasa selalu mengharapkan dukungan daripada jamaah sekalian, baik berupa bantuan, berupa materi, ataupun dukungan untuk kelanjutan program yang ada di BTM ini, terutama untuk program misalnya seperti BTM Peduli yang saat ini memang untuk kas keuangan saat ini kosong. Cuman bahan-bahan untuk perlengkapan duka memang masih ada. Tapi keuangan untuk biaya yang lain itu saat ini kosong. Jadi kami mengharapkan bantuan, sekali lagi dukungan daripada jamaah sekalian yang berkelebihan rezeki. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih bagi para jamaah yang sudah menyumbangkan sedikit rezeki lewat sedekah sijum yang pada saat ini sudah tersedia di gerai-gerai pintu keluar Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo. Sekali lagi kami dari BTM mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan, dukungan ataupun sumbangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluaskan rezeki daripada jamaah sekalian, senantiasa membukakan pintu-pintu kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mengumumkan juga yang akan bertugas sebagai khotib saat ini adalah Bapak Bima Saleh, dan Maksirol Bapak Abdullah Rifai, serta muazin adalah Bapak Saifuddin Said. Demikian pengumuman. Ya, selanjutnya terakhir paling akhir kami juga menghimbau para jamaah yang masih berada pada saf-saf belakang senantiasa untuk mengisi saf-saf yang terdepan. Jadi sekali lagi kami menghimbau para jamaah sekalian untuk maju mengisi saf-saf yang ada di depan. Demikian pengumuman dari BTM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke memandang azan. Pak mau gipil di bibir. Di mana? Coba gipil akan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة سنة جميعة رحمكم الله صلاة سنة جميعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ruwiya an khabaril ma'syur anin nabiyil masyhur an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wahidul fuqara'i wa idul masakin al-khutbatani fiha maqamu raq'atain fa idza sa'idal hatibu alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha wa fala jum'atalah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala asrafil arabi wal azam wal imami Makkah wal Madinah wal haram Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jidahu ya Rabbi syarafahu wa karamahu wa mahabbatahu wa ta'zima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma qawil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sairihim ala ma'anifin. Rabbana timlana bil khair wa ya khairan nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Hayya 'alas shalah. hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu rabb hadhihi at-tamma wa salatu al-qa'imah. Sayyidina Muhammadin al-fadila wal syaraf wal darajat al-'aliyah wa maqam mahmud yu'adda innaka la tuhliful.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم وكرم وزد وعنهم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kehadirat Allah atas nikmat dan karunia Allah. Nikmat yang paling tinggi yakni nikmat iman dan Islam. Bersyukur kita dipilih oleh Allah dari sebanyak-banyaknya manusia yang ada di permukaan bumi ini. Kita yang duduk di masjid yang mubarakah ini merupakan hamba-hamba Allah yang terpilih menjadi hambanya yang beriman kepadanya. InsyaAllah iman yang ada dalam hati kita terjaga hingga akhir hayat kita, sehingga mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas pengorbanan beliau, mujahadah beliau, susah payahnya beliau, sehingga pada hari ini kita bisa mengenal iman Islam. Mungkin hadirin sekalian, jika bukan karena pengorbanan beliau, susah payahnya beliau mengorbankan harta, diri, waktu dan keluarganya untuk mendakwahkan Islam, mungkin hari ini kita sedang menyembah batu, menyembah berhala, menyembah matahari dan sebagainya. Salawat senantiasa kita haturkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di atas mimbar yang mulia ini khatib mengajak kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menuju Allah, entah itu esok hari, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, InsyaAllah kita akan kembali kepada Allah dengan iman yang sempurna kepadanya. Amin. Hadirin sekalian, tema khutbah pada hari ini yakni harta terpuji dan harta tercela. Dalam perbendarahan hadis Nabi Muhammad SAW, harta benda dicela sekaligus dipuji. Ini menunjukkan bahawa harta ada yang tercela dan ada yang terpuji. Di antara hadis yang mencela harta adalah hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam mustadnya, bahwasanya Nabi mengatakan likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummatil mal. Maknanya setiap umat memiliki fitnah, yakni ujian dan cobaan, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Di antara hadis yang memuji harta adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Amr bin As, bahwasanya Nabi mengatakan ni'imma bil mali salihir lirrajuli salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dimiliki orang yang soleh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Orang yang menggunakan harta juga terbagi menjadi dua. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Beliau mengatakan yang maknanya, sesungguhnya harta ini seperti tanaman yang indah dan hijau.
orang yang memperolehnya dengan cara yang benar dan menempatkannya pada jalan yang benar, maka harta itu akan menjadi penolongnya untuk taat dan memperoleh pahala. Dan barang siapa memperolehnya dengan cara yang tidak benar, maka ia seperti orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 hadis sahih di atas menjelaskan kepada kita tentang macam-macam harta serta macam-macam cara menggunakannya. Harta yang terpuji adalah harta yang dihasilkan oleh seorang dengan cara yang tidak diharamkan, lalu dibelanjakan untuk jalan yang tidak dimurkai oleh Allah. Harta inilah yang akan menjadi penolong atau ni'ma al-ma'unah. Karena harta itu akan membantu dan mengantarkan pemiliknya kepada kebaikan. Orang yang menggunakan hartanya untuk menafkahi istrinya, anak-anaknya, kedua orang tuanya, atau kerabat yang lain dengan niat yang baik, yaitu niat mendekatkan diri kepada Allah tanpa terkotori oleh sifat riya atau berbangga diri, maka orang ini seakan telah bersedekah kepada fakir miskin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah." Maknanya, jika seorang menafkahkan hartanya untuk keluarganya dengan niat mengharap ridha dan pahala dari Allah, maka harta itu terhitung sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan harta dengan tanaman yang hijau, terlihat indah oleh mata, dan orang yang melihatnya terpesona serta menginginkan untuk memilikinya. Seorang mukmin yang mengambilnya dari tempat yang dihalalkan oleh Allah, lalu membelanjakannya pada jalur yang dihalalkan oleh Allah, maka harta tersebut menjadi penolong baginya di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta sebagai alat dan sarana untuk memperoleh pahala dan balasan baik di akhirat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah memiliki harta yang luar biasa berlimpah. Lalu beliau membelanjakannya untuk menegakkan dakwah Rasulullah dan membantu kaum muslimin yang lemah yang ditindas oleh orang-orang musyrik di Mekah sebelum hijrah. Beliau telah mendermakan jumlah yang sangat banyak dari hartanya tersebut. Dan ketika tiba saatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk mendermakan harta untuk kemaslahatan umat Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendermakan seluruh harta yang tersisa. Ini terjadi pada permulaan dakwah Islam di Makkah. Ternyata ketika itu tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali Umar ibn Khattab. Umar meneladani Abu Bakar dan mendermakan separuh harta yang dimilikinya untuk kepentingan dakwah Islamiyah. Hadirin sekalian, sedangkan harta yang tercela adalah yang diperoleh dengan cara yang haram. Cara-cara yang diharamkan oleh Allah sangatlah banyak. Di antaranya harta yang diperoleh dengan cara korupsi, menipu, berbohong, dan menyembunyikan aib atau cacat yang ada pada suatu barang yang dijual. Termasuk harta yang haram adalah yang diperoleh dengan cara riba, terutama riba al-qadr. Riba al-qadr adalah riba atau tambahan yang dihasilkan dari mengutangi orang lain dengan syarat bunga atau memanfaatkan fasilitas tertentu milik orang yang berhutang tersebut. Harta riba ini termasuk harta yang keharamannya sangat besar. Dosa riba tidak kalah dengan dosa mencuri. Keduanya sama-sama tergolong dosa besar. Hadirin sekalian yang berbahagia, kewajiban yang berkaitan dengan harta yang kita miliki sangatlah banyak. Tidak hanya menafkahi orang yang menjadi tanggung jawab kita. Di samping itu juga ada hak-hak lain dalam harta yang wajib kita penuhi, seperti zakat fitrah maupun zakat mal yang mesti kita bayarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Termasuk kewajiban orang yang berharta juga adalah menopang dakwah Islamiyah dengan hartanya. Pada prinsipnya, seorang muslim dituntut untuk berperan serta dalam menyebarkan dakwah Islamiyah,
Peran tersebut bisa dipenuhi dengan jiwa, tenaga, dan fikiran, atau juga bisa dengan harta bagi mereka yang memiliki harta. Orang yang berhasil mengekang dirinya dan memaksa nafsunya untuk berderma demi kepentingan dakwah Islam, maka ia adalah orang yang beruntung. Jika diibaratkan perdagangan, maka orang seperti ini sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perdagangan yang dia lakukan dengan Allah adalah perdagangan yang selalu menguntungkan, tidak akan pernah rugi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, Quran surat As-Saff ayat 10 sampai 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maknanya, wahai orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yakni kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. As-Saff ayat 10 sampai 11. Berjihad di jalan Allah yang dimaksud oleh ayat ini adalah kullu a'mal khair, setiap amal kebaikan. Oleh karena itu, membangun masjid, memakmurkan masjid termasuk jihad di jalan Allah. Membangun madrasah-madrasah, membangun pondok-pondok pesantren, atau mendanai kegiatan pendidikan Islam juga termasuk jihad di jalan Allah. Mendanai kebutuhan-kebutuhan para da'i, para ustadz untuk berdakwah juga termasuk jihad di jalan Allah. Mewakafkan tanah atau lainnya untuk kepentingan dan kemaslahatan dakwah juga termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menginfakkan harta untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan juga termasuk jihad di jalan Allah. Menyantuni para fakir miskin atau memberikan modal usaha kepada mereka juga termasuk jihad di jalan Allah. Membantu para pemudi muslim untuk menikah dan atau biaya sebagian kebutuhan rumah tangga mereka juga termasuk jihad di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua pintu jihad di jalan Allah yang telah disebutkan di atas bisa disebut atau biasa disebut dengan istilah sedekah. Sedekah adalah bukti kekuatan iman orang yang bersedekah dan tanda bahwa ia percaya penuh terhadap janji yang Allah berikan kepada orang yang bersedekah, yakni pahala dan ganti dari harta yang sudah diinfakkan, dibebaskan dari siksa neraka. Seringkali Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang sebagian sahabat yang berderma, si fulan telah membeli dirinya dari neraka dengan bersedekah. Janganlah kita merasa malu dengan pemberian yang sedikit, karena itu lebih baik daripada tidak memberi sama sekali. Kemudian nilai sedekah tidak dilihat dari besar atau kecilnya pemberian. Uang Rp1.000 bisa lebih besar nilai pahalanya daripada Rp100.000. Semua tergantung kepada niat dan kondisi ekonomi seseorang. Suatu ketika Rasul SAW bersabda, 1 dirham mendahului 100.000 dirham. Ditanyakan kepada beliau, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Rasul SAW menjawab, seorang memiliki 2 dirham, lalu ia menyedekahkan 1 dirham, dan yang 1 dirham disisakan untuk dirinya. Dan seorang lagi bersedekah dengan 100.000 dirham dari hartanya yang sangat banyak. Rasul SAW menegaskan bahwa orang yang menyedekahkan 1 dirham lebih besar pahalanya dari orang lain yang menyedekahkan 100.000 dirham. Hal itu dikarenakan orang pertama yang menyedekahkan separuh dari seluruh hartanya. Dia berhasil mengalahkan nafsunya untuk kepentingan akhiratnya. Orang ini tidak mengatakan, aku hanya punya 2 dirham. Bagaimana mungkin aku menyedekahkan 1 dirham? Dia lebih mementingkan akhiratnya, melawan nafsunya, dan berharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kedua yang bersedekah dengan 100.000 dirham, hartanya tak terhitung banyaknya, sangat banyak sekali.
Jumlah tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan total harta yang dia miliki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya untuk berperan untuk kemajuan Islam, untuk terbangunnya madrasah-madrasah Islam, pondok-pondok pesantren, masjid-masjid untuk umat kita, untuk bagaimana jamaah kita, untuk bagaimana anak-anak kita benteng mereka dengan pendidikan agama, sehingga kelak ketika di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah berkaitan dengan keturunan-keturunan kita akan berbahagia karena kita akan dapati anak-anak kita sedang menghafal Al-Quran, anak-anak kita sedang mengaji di taman pengajian, anak-anak kita sedang memakmurkan masjid i'tikaf di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan untuk mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma salli ala Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadi al hajat wa qafi al muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' 'anna al ghala' wal bala' wal wada' wal fahsya wal munkar wal bagh wa syuyuf al mukhtalifata wa syada'id wal mihana ma zahara minha wa ma batan من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Rapatkan, luruskan shaf demi sempurnanya salat kita.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fawazakkir in nafa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الآمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم أشهد أن اللهم صل وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أجرنا من النار
اللهم أجرنا ولوالدينا من عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فأين ربنا بسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله بحمده دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وكل عن نعمتنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.